Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tech. Beberapa video belakangan ini gue sering banget nih ngeliat komenan kalian yang ngebanting-bantingin antara kedua smartphone ini, yaitu Poco X5 5G dan juga Infinix Zero 5G. Soalnya kedua HP ini tuh harganya itu mirip-mirip. Yap, kurang lebih sekitaran 3,4 jutaan. Lebih tepatnya 3,5 jutaan sih. Ya pokoknya seperti itulah. Keduanya intinya sama-sama memiliki harga yang gak jauh beda. Bahkan memang kedua HP ini tuh memiliki harga yang sama gitu loh. Kira-kira mana yang lebih bagus? Apakah Poco X5 5G ataupun Infinix Zero 5G? Dan ini juga menjadi salah satu pembahasan yang seru banget nih, karena memang kedua smartphone ini menggunakan SoC yang berbeda. Yang satu si Infinix Zero 5G menggunakan Dimensity 920 dan si Poco X5 5G itu menggunakan Snapdragon 695. Nantinya kita sekalian compare nih mana yang lebih baik antara kedua SoC ini. Tapi di sini kita nggak terfokus kepada penilaian SoC aja, melainkan kita melihat dari sisi lainnya juga, seperti layar, kamera, terus juga fitur dan lain-lain. Pokoknya kita bakalan bandingin kedua smartphone ini secara adil ya teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke bagian sisi detail, kita bahas dari segi desainnya terlebih dahulu. Desain yang paling simple nih ya. Nah, untuk dari desain sih, kalau kita lihat perbedaan kedua smartphone ini tuh jelas berbeda ya. Si Poco X5 5G itu membawa desain ala khas Poco, dan si Infinix juga membawa desain ala khas Infinix ya. Jadi memang memiliki DNA yang berbeda nih. Tapi secara profil, kalau gue lihat kedua smartphone ini dari Poco X5 5G dulu nih, kelihatan itu elegan dan simple gitu loh desainnya. Pokoknya juga tulisannya nggak gede-gede banget. Terus juga di bagian bawahnya ada logo 5G yang menandakan smartphone ini sudah support 5G. Sementara berbeda dengan profil dari si desainnya Infinix Zero 5G yang kelihatan sangar, apalagi warna hitam doff-nya ini kelihatan bener-bener berbeda banget lah dengan smartphone mid-range lainnya, karena di sini kelihatan sangar, apalagi warna black. Tapi jujur gue lebih suka warna yang orange, kalau enggak warna putih dari si Infinix Zero 5G, karena kelihatan lebih ke flagship gitu ya, kelihatan mahalnya lah. Namun walaupun begitu, Poco X5 5G juga nggak kalah kerennya dari segi desain. Dan untuk masalah desain bisa kalian tulis di kolom komentar aja kali ya, lebih better yang mana. Kalian bisa pilih nih, mana yang lebih bagus, Infinix Zero 5G ataupun Poco X5 5G. Nah, untuk bobot juga jelas ya. Di sini yang gue rasakan si Poco X5 5G itu lebih ringan karena bobotnya itu cuma 189 gram aja, sementara si Infinix Zero 5G itu di angka 200 graman. Ya, jadi jelas lebih enteng si Poco X5 5G. Secara diagonal juga smartphone ini memiliki diagonal yang hampir sama sih. Intinya perbedaan diagonal di sini nggak terlalu signifikan dan memang sama-sama memiliki diagonal yang pas gitu loh di tangan. Selain itu, Poco juga memiliki fitur khusus nih, yaitu IP rating 53, yang dimana ini fiturnya anti debu dan juga anti cipratan. Sementara si Infinix Zero 5G tidak memiliki hal tersebut. Jadi kalau misalnya kena debu atau cipratan, entah kenapa nih ada efek sampingnya atau enggak, tapi harusnya aman-aman aja sih. Oke, untuk feel saat digenggam sih jujur, kedua smartphone ini sama-sama enak. Tapi jujur sih, gue lebih enak sih Poco X5 5G, yang dimana ini jauh lebih ringan dan jauh lebih compact. Apalagi untuk framenya ini yang sudah mengotak. Si Infinix Zero 5G pun juga demikian sih, sudah mengotak juga. Tapi entah kenapa feel saat digenggam jelas enakan si Poco X5 5G karena lebih ringan dari segi bobot. Lalu untuk kelengkapan port, kedua smartphone ini masih sama aja. Cuman perbedaan penempatan jack 3,5 mm nya aja. Si Poco X5 5G ada di bagian atas dan Infinix Zero 5G itu ada di bagian bawah. Untuk masalah speaker juga bisa dikatakan masih sama nih, karena masih pakai teknologi mono speaker. Dan untuk hasilnya bisa kalian nilai di slide berikut ini aja. Beralih ke bagian sisi depan nih, yang paling seru karena ini perbedaannya cukup mencolok antara kedua smartphone ini. Secara diagonal, smartphone ini memiliki diagonal yang berbeda. Bedanya cuma 0,1 inch aja. Di sini si Infinix Zero 5G itu lebih besar, yaitu 6,78 inch, sementara si Poco X5 5G cuma 6,7 inch aja. Ya, bedanya cuma 0,1 inch yang tadi gue katakan. Jadi nggak terlalu signifikan banget.
Dan yang paling signifikan sih dari segi panelnya nih ya, yang dimana si Poco X5 5G ini udah pakai panel Super AMOLED yang upgrade-nya itu cukup lumayan masif daripada seri sebelumnya yang masih pakai panel IPS. Sementara si Infinix Zero 5G itu masih menggunakan panel IPS. Refresh rate-nya sih kedua smartphone ini sama, yaitu 120Hz yang bakalan jauh lebih smooth. Tapi entah kenapa untuk masalah layar si Poco X5 5G ini udah juara banget, gua bisa katakan, karena udah pakai panel AMOLED dan juga brightness-nya bisa di-push sampai 1200 nits. Jadi buat dipakai di luar ruangan juga jauh lebih terang si Poco X5 5G. Untuk masalah scrolling juga udah enak lah, karena refresh rate-nya udah 120Hz dan yang pasti ini nggak bikin baterai boros karena ada kombinasi panel Super AMOLED-nya tadi. Lalu juga Infinix Zero 5G juga sebenarnya nggak kalah keren sih. Cuman untuk kekurangannya si Infinix Zero 5G masih menggunakan panel IPS. Itu aja paling. Sama satu lagi, untuk multi touch-nya si Infinix Zero 5G itu bisa sampai 5 jari aja. Sementara Poco X5 5G bisa sampai 10 jari. Selanjutnya untuk masalah layar, yang bagian gak boleh di skip adalah pas waktu nonton film. Soalnya pas waktu kita ajak nonton film, si Poco X5 5G itu menawarkan konten yang lebih HD dan warnanya lebih detail dan juga tajam terutama. Berbeda dengan yang pakai panel IPS di Infinix Zero 5G ini yang kerasa biasa aja untuk masalah warnanya. Apalagi detailnya agak sedikit kurang menurut gua. Dan gak sampai di situ aja, kita buat ajak main game kedua smartphone ini untuk masalah layarnya. Dan ya, di Poco X5 5G ini layarnya lebih enak, lebih responsif. Berbeda dengan si Infinix Zero 5G yang layarnya itu agak sedikit nggak responsif banget lah. Karena memang dari multi touch-nya aja udah jelas si Poco X5 5G itu bisa di touch sampai 10 jari, sementara si Infinix Zero 5G cuma sampai 5 jari aja. Nah, ngomongin soal ngegame pasti nggak jauh-jauh dari segi SoC nih, karena bagian ini ya mungkin menjadi salah satu keunggulan dari Infinix Zero 5G. Nah, untuk SoC sendiri, Infinix Zero 5G itu menggunakan Dimensity 920. Padahal di versi global itu pakai yang 1080. Mungkin di downgrade kali ya, tapi nggak apa-apa. 1080 dan 920 itu perbedaannya nggak terlalu signifikan. Mungkin nanti kita bakalan compare kali ya kalau ada smartphone-nya. Terus juga si Poco X5 5G itu menggunakan Snapdragon 695 maksudnya, yang dimana performanya bisa dikatakan memang gak kenceng tapi stabil benar. Nah, kita bisa lihat dari skor Antutunya aja nih, si Poco X5 5G itu mendapatkan skor di angka 400 ribuan, sementara Infinix Zero 5G menyentuh hingga 480 ribuan. Terus juga untuk di skor Geekbench 6 pun juga bisa kalian lihat. Di sini untuk single core dan multi core bisa kita lihat nih, si Infinix Zero 5G lebih besar yang menggunakan Dimensity 920. Dan perbedaannya walaupun gak terlalu signifikan, tapi jujur jauh lebih kencang sih di Dimensity 920 ini. Nah, tapi walaupun begitu, memang SoC Dimensity 920 itu kencang, namun tidak sestabil si Snapdragon 695. Bisa gue katakan Snapdragon 695 adalah SoC paling stabil untuk kelas mid-range. Walaupun gak kencang tapi stabil, itu yang penting sih kalau menurut gue buat sekarang. Soalnya kalau buat diajak ngegame aja, frame rate itu nggak jauh beda. Contohnya buat main game Genshin Impact, settingan loss 60 fps, FPS itu paling perbedaannya cuma sekitaran ya 5-10 fps aja. Nggak terlalu signifikan banget kan. Tapi untuk masalah kestabilannya, jelas gue lebih pilih si Snapdragon 695 karena dari segi temperatur di sini nggak panas. Ya, temperatur tertingginya paling di angka 43 derajat Celcius. Berbeda dengan Dimensity 920, pas waktu kita geber main game Genshin Impact selama 20 menit ya sama seperti Snapdragon tadi, itu bisa mencapai suhunya di angka 45 derajat Celcius bahkan sampai 47 derajat Celcius. Jadi memang nggak sestabil dan nggak seefisien itu. Ngomongin soal efisien, untuk masalah baterai ini gue cukup salut banget nih, karena untuk kapasitas baterainya kedua HP itu sama-sama 5000 mAh. Tapi si Poco X5 5G ini jauh lebih irit, jauh bahkan, karena baterainya ini bisa bertahan sampai 2 harian. Ya, hampir 2 hari lebih tepatnya. Sementara Infinix Zero 5G ini cuma bisa bertahan seharian penuh aja. Ya, jadi bisa gue katakan memang seefisien itu si Snapdragon 695 ketimbang Dimensity 920. Ibarat kata kedua SoC ini adalah AMD dan juga Intel, yang dimana AMD itu lebih kencang performance-nya, tapi dari segi watt alias dayanya itu lebih besar, dan si Intel ini performance-nya biasa aja tapi efisiensi daya dan juga keiritan wattnya itu lebih kecil gitu loh.
Jadi ya itu bisa menjadi perbedaan yang menarik kalau menurut gua. Dari dulu memang seperti itu sih antara MediaTek dan juga Snapdragon. Kalau SoC lain sih ya burik sih. Beralih ke bagian yang paling seru lainnya, yaitu masalah kamera. Bisa dikatakan kedua smartphone ini memiliki konfigurasi kamera dengan resolusi yang berbeda nih. Si Poco X5 5G itu dengan kamera utamanya 48 megapiksel dan si Infinix Zero 5G itu memiliki resolusi 50 megapiksel untuk kamera utamanya. Secara hasil kalau kita lihat memang untuk hasil fotonya bisa dikatakan hampir sama 11-12. Tapi entah kenapa dari segi detail gue lebih suka si Poco X5 5G nih ketimbang si Infinix Zero 5G. Tapi ini balik lagi ke masalah pribadi ya, selera pribadi aja. Dan dari segi warna pun juga Poco X5 5G itu lebih juara yang menggunakan Snapdragon 695. Karena memang kita tahu sendiri lah, image processing dari Snapdragon 695 itu lebih better ketimbang MediaTek yang menggunakan Dimensity 920. Tapi kalau kita lihat secara detail memang perbedaannya nggak terlalu signifikan banget antara kedua smartphone ini. Lalu untuk masalah foto malam, entah kenapa Infinix Zero 5G terlihat lebih baik nih ketimbang Poco X5 5G. Tapi bedanya image processing yang dihasilkan dari Infinix Zero 5G agak sedikit lama ketimbang Poco X5 5G yang jauh lebih cepat. Karena yang paling bagian seru nggak cuma di situ, yaitu di bagian perekaman videonya. Yang dimana untuk hasil perekaman videonya, gue pribadi sih lebih pilih si Infinix Zero 5G nih. Yang dimana hasilnya itu kelihatan lebih stabil ketimbang si Poco X5 5G. Soalnya di Infinix Zero 5G ini ada fitur image stabilization dan Poco X5 5G itu tidak ada. Terus juga kedua smartphone ini memiliki perekaman video yang berbeda. Si Infinix Zero 5G itu bisa sampai 4K dan di Poco X5 5G itu cuma sampai 1080p 30 fps. Oke, jadi bisa kalian lihat untuk hasil kamera belakang dari kedua smartphone ini, yaitu Infinix Zero 5G dan juga Poco X5 5G di resolusi Full HD plus 30 fps. Kalau dilihat dari hasil sih keduanya sama-sama stabil sih ya. Tapi bedanya di sini si Infinix Zero 5G itu agak ngezoom dan si Poco X5 5G itu bisa dikatakan tidak terlalu ngezoom seperti Infinix ya teman-teman. Saya pernah seperti ini ya, sama-sama stabil lah intinya. Terus juga untuk hasil kamera depannya bisa dikatakan ya sama-sama oke sih kalau menurut gua. Namun gua nggak bisa ngebahas lebih detail untuk hasil kamera depan karena ini penilaian pribadi aja. Kalian bisa nilai dan tulis di kolom komentar untuk hasil kamera depan. Tapi secara resolusi si Infinix Zero 5G ini lebih besar, yaitu 16 megapiksel dan si Poco X5 5G ini cuma 13 megapiksel aja. Oke, jadi ini dia hasil perekaman kamera depan dari Poco X5 5G dan juga Infinix Zero 5G. Ya, di resolusi Full HD plus 30 fps, keduanya sama-sama stabil kalau kita lihat dan hasilnya juga sama-sama ngezoom ya. Walaupun agak nge-crop gitu loh ya. Tapi yang penting buat menghasilkan video yang stabil emang harus seperti itu. Tapi bisa kalian nilai sendiri aja bagus atau enggaknya. Sama-sama bagus sih kalau menurut gue ya. Oke, sekarang kita beralih ke bagian harga. Tadi di awal gue katakan kedua smartphone ini memiliki harga yang sama. Yap, tapi beda varian. Si Poco X5 5G untuk varian yang 8/128 itu dibanderol dengan harga 3,4 jutaan. Sementara si Infinix Zero 5G untuk varian tertingginya yaitu 8/256 itu dibanderol dengan harga sekitaran 3,4 jutaan sampai 3,5 jutaan. Nah, ini bagian yang paling menarik karena di sini si Infinix Zero 5G masih pakai MMC untuk kecepatan memorinya. Terus untuk varian yang 8256 di Poco X5 5G itu di harga 3,8 jutaan. Perbedaannya memang cukup lumayan jauh, tapi ini ada alasannya. Kenapa berbeda terlalu signifikan seperti ini? Si Infinix Zero 5G itu masih menggunakan MMC untuk tipe memorinya. Sementara Poco X5 5G itu udah pakai UFS 2.2. Maka dari itu harganya juga berbeda. Kesimpulannya, kedua smartphone ini tuh memiliki perannya masing-masing. Ada plus minusnya juga. Ada dari yang segi performance itu lemah, ada yang dari segi performance itu kuat, ada yang dari segi layar itu lemah, dan juga ada dari segi layar itu kuat. Ya intinya ada plus minusnya lah. Jadi bisa kalian tinggal pilih aja nih, sesuaikan dengan kebutuhan kalian juga. Kalian ngincer yang performance atau ngincer efisiensi daya dan juga masalah fitur ataupun dari segi lainnya juga. Tapi yang jelas kedua smartphone ini sama-sama bagus. Gua trend harga 3,4 jutaan.
Kalian bisa bantu nilai aja di kolom komentar bagusan yang mana antara kedua smartphone ini. Kalian suka yang mana juga, tulis aja pokoknya di kolom komentar, kita debat bareng-bareng. Mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan lainnya, bisa tulis di kolom komentar. Ataupun punya rekomendasi HP lainnya dengan range harga yang sama, bisa aja tulis di kolom komentar. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye. Redmi Note 12 apa kabar ya?